Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. As-sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan mereka tidak dikatakan beriman jika tidak menjadikan beliau SAW sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, sehingga mereka tidak berarti dalam menerima keputusan tersebut. As-sunnah merupakan sumber hukum kedua, diantaranya adalah seperti dalam hadis yang sahih bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya melaknat orang yang mentato dan minta ditato, yang merubah-rubah ciptaan Allah seperti operasi plastik, merubah bentuk wajah menjadi, ada yang sampai menjadi binatang, kemudian transgender atau ganti kelamin, termasuk merubah ciptaan Allah adalah vasektomi atau histerektomi, Ini adalah salah satu bentuk dari merubah ciptaan Allah dengan membatasi keturunan secara permanen. Bahkan Allah Ta'ala memperkembangbiakan manusia di muka bumi adalah untuk memakmurkannya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah wanita yang subur, yang mempunyai keturunan yang banyak, agar beliau berbangga dengan banyaknya umatnya. Adapun orang-orang yang icip pikirannya, melakukan tubektomi atau vasektomi dengan alasan takut miskin, atau nanti anak-anaknya tidak terurus karena faktor ekonomi, yakni tidak bisa memberi makan misalnya, kemudian faktor biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka ini ketakutan yang terlalu berlebihan. Karena setiap anak ada, itu dilahirkan setelah ditentukan rezekinya. Begitu juga ajalnya, kemudian di dunia menjadi orang yang bahagia atau sengsara, itu semua sudah ditentukan, sudah tertulis. Maka yang terpenting bagi kita adalah sebagai orang tua itu wajib untuk bertanggung jawab dengan mencari nafkah yang benar, mendidik mereka, dan jangan putus asa. Harus sabar, dan di sinilah ujian. Ujian secara sosial bagi sesama muslim atau sesama warga negara, apalagi sebagai penguasa atau pemerintah wajib memperhatikan dan peduli kepada kehidupan rakyatnya. Bagi mereka yang masih berusia produktif, itu berilah mereka kail, diberi dengan umpannya dan tempat memancingnya. Kalau kita ibaratkan seorang pemancing, berikan mereka kail, umpan, dan tempat memancingnya. Mereka diberikan kail dengan mengajari skill atau keahlian, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Kemudian beri mereka umpannya dengan memberikan atau meminjamkan modal tanpa bunga misalnya, atau memberikan bibit untuk pertanian atau peternakan, atau dijadikan mitra usaha seperti itu. Kemudian siapkan tempat memancingnya, lapangan pekerjaannya, pasarnya, dan sebagainya. Jangan tempatnya malah dirusak atau
pagari, ya, sehingga mereka sulit mencari ikan. Kemudian hargai usaha mereka, ya, jerih payah mereka. Jangan malah beli ke tempat lain atau sampai impor, karena itu sama dengan mematikan usaha mereka, ya. Mematikan usaha lokal atau nasional, seperti para petani, ya. Mereka sedang panen, ya, tapi ada kebijakan untuk impor, ya. Maka ini sangat merugikan para petani, ya. Kecuali gagal panen, ya, atau barangnya langka, tujuannya untuk menstabilkan harga, ya. Ini bisa diterima. Untuk usia non produktif, ya, atau orang miskin, sebagai sama muslim atau warga negara, kita berkewajiban membantu mereka, ya, baik berupa zakat atau sedekah. Apalagi masih ada hubungan kerabat, maka itu lebih utama untuk dibantu sebelum ke orang lain. Dan dalam undang-undang negara juga disebutkan, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yaitu dengan mengataskan kemiskinan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan bantuan sembako atau bantuan tunai, memberikan makanan bergizi yang gratis, ya, memberikan beasiswa terhadap anak-anak yang tidak mampu, ya, sampai bisa mencari nafkah. Jadi memelihara di sini jangan diplesetkan dengan memperbanyak kemiskinan, ya, yang tidak miskin dijadikan miskin, ya, dengan menutup lapangan pekerjaan atau banyaknya PHK, ya, kemudian kesenjangan sosial dan sebagainya. Dan sangat ironi, ya, sudah miskin tapi dibebani pajak, bahkan sampai naik berkali-kali lipat, ya. Ini sangat membebani, ya. Dan jika tidak ingin terjadi gejolak, maka terapkan konsep Islam, ya, dalam bersosial, bermasyarakat. Sebagai contoh tentang zakat. Zakat itu dikeluarkan ada syarat-syaratnya, dan zakat beda dengan pajak. Zakat itu diterapkan kepada kaum muslimin, sedangkan pajak itu untuk non muslim. Dan syarat wajib zakat itu yang pertama adalah dia beragama Islam, udah merdeka, yang bukan budak, adil balik. Yang ketiga adil balik, bukan orang gila. Yang keempat telah mencapai nisab, yakni telah mencapai ukuran batas terendahnya dan terkumpul tidak berkurang selama 1 haul, 1 tahun. Berbeda dengan zakat pertanian, peternakan atau peternakan, itu yang wajib dikeluarkan ketika panen. Zakat harta itu nisabnya sebanding dengan 85 gram emas murni, ini 24 karat. Jadi kalau 1 gramnya 1.300.000
750.000 berarti setara dengan 148.750.000 rupiah. Dan zakat ini dikeluarkan setelah terkumpul 1 tahun. Tidak ada pengurangan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari dan yang lain. Dan zakatnya itu adalah 2,5%. Kalau dari 148.750.000, maka zakatnya sebesar 3.718.750 rupiah. Dan zakat ini dikeluarkan untuk membersihkan hartanya dan banyak manfaatnya untuk kehidupan sosial bagi yang berhak menerimanya. Salah satu yang berhak menerimanya adalah fakir miskin, sebagaimana disebutkan banyak nas ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para sahabat. Bahkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun rumah tinggal ya, dan kendaraan itu tidak ada zakatnya, kecuali jika pekerjaannya adalah jual beli rumah atau kendaraan, atau jika usahanya menyewakan rumah atau kendaraan, maka yang terkena zakatnya adalah uang sewanya jika terkumpul 1 nisab dan tidak berkurang selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan Islam juga tidak mengenal zakat profesi yang dikeluarkan setiap gajian. Jadi semua itu harus mengikuti aturan sesuai syariat, yaitu mencapai nisab dan terkumpul selama 1 tahun, yang tidak ada pengurangan dalam waktu 1 tahun berjalan tersebut. Jika berkurang maka nisabnya tidak terpenuhi dan dihitung lagi setelah mencapai nisab ya, dihitung dari awal lagi ya. Dan ini bukan akal-akalan untuk menghindari zakat ya. Bukan akal-akalan untuk menghindari zakat ya. Jadi mengeluarkan zakat itu ada aturannya, apalagi fakir miskin ya, yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja itu susah, kadang makan kadang tidak, apalagi untuk kebutuhan yang lainnya. Uang 10.000 atau 50.000, 100.000 itu sangat berharga sekali bagi mereka, jauh berbeda dengan orang-orang yang kaya. Uang segitu tidak ada artinya. Anda mungkin tidak pernah merasakan dalam suatu hari ya, di tangan itu hanya ada uang 1.000 perak, 1.000 rupiah ya. Padahal dia butuh 5.000 rupiah untuk membeli sesuatu yang pokok, maka dia cari untuk melengkapinya ya, sambil mencari mana-mana ya, di kolong-kolong meja, di kolong almari, padir dan yang lainnya dan tempat-tempat yang lainnya ya, untuk mencari uang receh itu ya. Sampai segitunya dia dengan susah payah mengumpulkan uang 5.000 perak. Dia tidak mau meminta-minta ke orang lain ya, karena menjaga harga dirinya ya. Maka janganlah kita membebani rakyat miskin ya, dengan menagih pajak, bahkan sampai menaikkan berkali-kali lipat ya. Maka ini menunjukkan tidak ada empatinya terhadap orang-orang miskin. Mereka itu harusnya menerima bantuan ya, dari uang zakat kalian ya, sedekah kalian, dan tugas pemerintah ya, mengayomi mereka. Tidak boleh atau haram berbuat zalim terhadap mereka. Mengingat
kesusahan rakyat miskin ya, yang ada di setiap daerah atau di negara kita ya, maka hendaknya pajak rumah ya, atau tanah yang mereka miliki ini tipe-tipe yang kecil ya, tipe 21 atau 36 itu dihapuskan saja ya. Karena itu sangat membebani mereka. Demikian pula pajak kendaraan bermotor ya, bagi rakyat miskin atau motor yang harganya di bawah 15 juta, pajaknya dihapuskan saja. Dihapuskan saja. Mereka harusnya menerima bantuan, bukan memberi bantuan ke pemerintah. Mereka hanya bisa membantu dengan tenaga untuk menggerakkan perekonomian, bukan dengan uang. Dan kita mengharapkan doa mereka ya, agar bangsa ini menjadi bangsa yang diberkahi, bangsa yang adil dan makmur. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti hati mereka atau berbuat zalim terhadap mereka, karena doa orang yang terzalim itu makbul, tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan tugas seorang muslim ketika terjadi kezaliman atau kemungkaran adalah membantu orang-orang yang terzalimi dan mencegah orang-orang agar tidak berbuat zalim. Bagi rakyat biasa atau seorang alim ya, ulama, mereka hanya bisa mencegah dengan lisannya, dengan bersuara agar kezaliman tidak terus terjadi, dan menganjurkan untuk membantu dan membela orang-orang yang terzalimi. Jika terjadi kemungkaran atau kezaliman, kita mendiamkan saja, maka kita disebut dengan setan bisu. Dan jika ada orang yang menyeru atau mendukung kemungkaran, maka mereka disebut dengan setan yang berbicara. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang kafir, orang munafik, ya, orang penjilat. Ya. Mereka bersuara, tapi isinya adalah kemungkaran. Dan jika kita mendiamkan saja, yakni di hati kita mengingkari kezaliman tersebut, maka ini adalah selama iman. Maka ketika kita belum berkuasa atau belum memegang tampuk pemerintahan, kita hanya dapat bersuara, ya, menyampaikan kepada penguasa dengan cara yang baik. Ketika penguasa mendengarkan kita, ya, dan melakukan tindakan yang positif untuk mencegah atau menghentikan kemungkaran, kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Kita berterima kasih kepada pemerintah dan kita doakan kebaikan padanya. Ya. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikannya berlipat ganda, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita berdiri di belakangnya untuk mendekap, ya, mendukungnya dalam melaksanakannya. Tapi jika suara dan nasihat kita tidak didengar atau diabaikan, maka kita sudah lepas tanggung jawab, ya, dan sudah mempunyai hujah atau bukti bahwa kita tidak membiarkan kemungkaran atau kezaliman ketika nanti di akhirat ditanya tentang hal tersebut.
Kemudian ketika kita diberi amanah sebagai ulil amri atau penguasa, maka wajib bagi kita menghentikan kezaliman dengan tangan, melalui kebijakan atau penghentian kezaliman. Yang semulanya bisa secara lisan, tapi ketika sudah menjabat maka harus bisa berubah dengan tangan. Sebagai contoh kasus hukum yang terjadi di Cirebon, ketika banyak terjadi kejanggalan dalam proses penegakan hukum yang dilihat dari saksi-saksi dan bukti sampai divonis seumur hidup, ini sangat memprihatinkan. Rasa kemanusiaan kita terusik, apalagi yang divonis tersebut orang-orang muslim, yang antara muslim dan yang satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh. Ketika ada anggota badan kita ada yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Maka ketika kita melihat kezaliman itu, wajib kita hentikan. Kalau kita punya kekuasaan, ya kita bebaskan. Ingat ketika kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara karena tidak bersalah, akhirnya dibebaskan oleh sang raja, dan Nabi Yusuf minta agar menanyakan kepada para saksi, yakni para wanita yang melukai tangannya, ketika terpesona melihat Nabi Yusuf yang tampan, dan bukti lainnya bahwa yang koyak atau yang robek adalah baju bagian belakang. Jadi Nabi Yusuf yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Demikian pula halnya yang terpidana di Cirebon. Maka bisa kita lihat banyak saksi yang mengingkari terjadinya pembunuhan atau ruda paksa tersebut. Kemudian adanya ekstraksi data, percakapan, kemudian adanya penyiksaan atau kezaliman terhadap terpidana agar mengakui perbuatan tersebut, dan adanya bukti-bukti yang menyangkal perbuatan tersebut, jadi layak bagi mereka untuk dibebaskan. Dan sekali lagi untuk mengingatkan, tugas seorang pemimpin atau ulil amri itu berat, karena akan mempertanggungjawabkan semua kepemimpinannya. Sampai-sampai jika ada seekor keledai yang jatuh tersungkur karena sebuah lubang di jalan raya, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya, karena kita lalai dalam mengemban amanah untuk atau membiarkan jalan tersebut rusak atau berlubang, tidak segera diperbaiki. Apalagi kezaliman tersebut terjadi pada manusia, maka jika telah diberikan amanah berupa kekuasaan menjadi penguasa, maka wajib baginya untuk mencegah kezaliman atau merubah kezaliman tersebut. Kembali jadi tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Di ulil amri atau penguasa atau pemerintah itu jangan membebani rakyatnya di luar kesanggupannya. Setiap kebijakan yang akan dibuat hendaknya dibicarakan, dimusyawarahkan dengan mereka melalui pendekatan dari hati ke hati, dan penuh empati. Dan pemerintah harus punya banyak alternatif untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Sebagai contoh tadi tentang pajak bagi rakyat miskin, kalau mereka tidak sanggup membayar, pemerintah harus kreatif, harus berinovasi, cari alternatif lain.
Misalnya untuk menaikkan pendapatan daerah dengan cara memiliki saham 50% dari setiap perusahaan swasta yang berada di wilayahnya. Kemudian bisa juga membuka lapangan pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain dengan modal dari pemerintah daerah. Sedangkan pekerjaannya adalah rakyat miskin dengan tenaga dan pikirannya karena dia tidak punya modal, atau menjalin mitra usaha dengan mereka yang mempunyai lahan, lahan pertanian, peternakan atau perikanan dan lain-lain dengan sistem bagi hasil. Kemudian juga butuh penyuluhan, pengawasan agar semuanya membuahkan hasil. Dan usaha mereka itu jangan diserahkan ke tengkulak tapi disalurkan ke koperasi agar tidak dipermainkan oleh para tengkulak harganya. Kemudian pemerintah pusat harus mendukung kebijakan positif dari pemerintah daerah sehingga terjadi kerjasama saling menguntungkan. Rakyat menjadi mitra pemerintah dalam usaha, bukan hanya meminta sumbangan kepada rakyat, sebaliknya harus memberi kepada rakyat. Dan kalau pemerintah ingin menaikkan taraf hidup rakyat, terutama kaum buruh, apalagi pribumi asli, maka buat saja sistem bagi semua usaha industri yang akan membuka usaha, 50% sahamnya itu harus dimiliki oleh pribumi atau pemerintah, atau dimiliki oleh karyawannya. Sehingga rakyat pribumi juga akan terangkat karena di samping mereka mendapat gaji juga dapat bagi hasil dari saham yang mereka miliki. Kalau mereka tidak memiliki saham karena tidak punya modal, pemerintah bisa meminjamkan tanpa bunga. Maka dengan demikian karyawan atau buruh akan meningkat kesejahteraannya dan mereka akan semangat dalam bekerja karena merasa memiliki perusahaan tersebut. Dan tentu harus ada pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi kecurangan. Maka dalam waktu singkat taraf hidup rakyat akan meningkat. Penduduk pribumi asli sudah tidak lagi menjadi pembantu atau jomos atau kacung di rumahnya sendiri atau di negaranya sendiri, karena ikut terangkat taraf hidupnya. Karena kebanyakan rakyat pribumi itu hanya menjadi tenaga atau menjadi pekerja, tenaga kasar. Sedangkan para pengusaha kebanyakan dari orang-orang non pribumi. Dan memang sungguh aneh negara kita yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tapi penduduk aslinya banyak yang miskin. Justru yang kaya bukan pribumi asli.
Padahal rakyatnya banyak yang pintar ya, bahkan sampai menjadi tenaga ahli di luar negeri ya. Kemudian hutang semakin banyak, padahal kalau kita hanya mengandalkan kekayaan alam kita ya, kita bisa hidup, tidak perlu berhutang. Maka solusinya adalah harus sinergi antara pemerintah dan rakyat ya. Pemerintah melalui kebijakan dan regulasinya, sedangkan rakyat mendukung ya, baik dengan tenaga, pikiran ya, serta melihat dan mempelajari ya, mempertimbangkan tentang potensi atau kekuatan atau keunggulan dari rakyat yang dimilikinya. Kemudian juga harus melihat kelemahannya, kekurangan atau menjadi kebiasaan dari rakyat tersebut. Di samping itu juga harus melihat peluang-peluang ya, atau kesempatan dalam usaha. Dan sikap menanggulangi segala macam risiko ya, ancaman yang akan dihadapi baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Jadi kita harus melihat potensi yang ada di dalam diri kita, kelemahan, kelebihan, kekurangan ya, dan melihat peluang ya, untuk inline dengan usaha-usaha yang ada. Kemudian kebijakan pembangunan nasional itu harus memperhatikan prioritas ya. Harus melihat skala prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi dengan swasembada pangan misalnya. Kemudian rakyat memiliki tempat tinggal sendiri. Kemudian demikian juga sandang. Dengan memakai produksi dalam negeri ya. Kemudian yang juga diamankan oleh undang-undang yakni mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Maka tidak boleh ada pembodohan massal karena biaya sekolah atau kuliah terlalu mahal ya. Kemudian tidak menghargai ilmu atau sains. Baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia ya. Dan bagi seorang muslim menuntut ilmu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Dan wajib ain untuk ilmu agama, sedangkan tentang ilmu dunia itu fardu kifayah seperti sains dan teknologi, kedokteran dan yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pertahanan dan keamanan bagi sebuah bangsa, karena segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik jika negara tidak aman ya. Misalnya banyak kriminal, kemudian terjadi peperangan dan sebagainya. Jangan membangun sesuatu yang sifatnya hanya legacy atau mercusuar
yang jika pokok dari kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan baik, ya, maka hanya akan mengumpulkan uang, ya, dan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, ya, hanya orang-orang tertentu. Apalagi dana, ya, untuk membangunnya itu dengan berhutang. Dan perlu diingat, ya, sedolim apapun ulil amri atau penguasa, itu kita tidak diperbolehkan untuk memberontak, ya, selama dia muslim dan masih menegakkan sholat. Ya. Namun tetap kita beramal ma'ruf nahi munkar, ya, itu tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh mendiamkan kezaliman yang terjadi. Kita diperintahkan untuk membela dan menolong orang yang terzalimi, ya, dan mencegah orang agar tidak berbuat zalim. Dan tentunya itu harus sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi, hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Handali akhbarana Isa bin Yusuf hadatsana al-Auza'i an Yazid bin Jabir an Ruzayd bin Hayyan an Muslim bin Qaradah an Auf bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa yusalluna 'alaihim wa siraru a'immatikum alladzina yubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Syekhul Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih berkata, telah menjadi kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali, telah menjadi kepada kami Isa bin Yunus, telah menjadi kepada kami Al-Auza'i dari Yazid bin Jabir, dari Ruzayd bin Hayyan, dari Muslim bin Qaradah, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Setidak-tidak pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ila ya Rasulullah, afala unabbiduhum bisyai'? Faqala la ma qamu fikumus shalah wa idza ra'aytum min uladikum syai'an takrahuna faghruhu 'amalu wa la tanzi'u yada min ta'ah. Rawahu Muslim wa Ahmad wal Baihaqi wa Tabrani wa Abu Awana wa ghairuhum. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidaklah
Tidakkah kita memerangi mereka dengan pedang? Rasulullah SAW bersabda, tidak, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya. Jadi karena bermaksiat kepada Allah Ta'ala, namun tetap taat pada mereka. Hadis Muslim, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, Abu Awanah dan yang lainnya. Ini dalam hadis lain dia diberikan dalam kitab sahihnya, dalam hadis disebutkan ini qala Syekhul Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala fi sahihihi akhbarana Husain bin Abdullah bin Yazid al-Qattan Yisqan hadatsana Hisam bin Ammar hadatsana Mudrika bin Sa'id al-Fazari qal sami'tu Hayyan Aban Nadri yaqul hadatsani Junadatu bin Abi Amayyah an Ubadah bin Samit ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma' wa ati' fi usrika wa yusri wa makrahih wa atharatin alai wa in aqulu malaka wa durabu dhuhra illa an takuna ma'siyata lillahi bawaha rahul Imamu Ibnu Hibban qala Su'aib al-Arnaud isnaduhu hasan. Syekhul Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, telah memberitahukan kepada kami Al-Husain bin Abdullah bin Yazid Al-Qattan dengan jelas, aku mendengar Hayyan Abu Nazar, dia berkata telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah dari Ubadah bin Samit bahwa Nabi SAW bersabda, dengarlah dan taatlah dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan benci ataupun tidak disukai, walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali kalau jelas itu maksiat kepada Allah, yakni melanggar syariatnya. Dan maksiat yang terbesar adalah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka tidak boleh kita taati. Hadis Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan dihasankan isnadnya oleh Syekh Su'aib al-Arnaud. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW sabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Imam Bukhari dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Musaddad hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah hadatsani Nafi' an Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimin al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhum. Syekh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih berkata, telah menceritakan kami Musaddad, telah menceritakan kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa atau ulil amri, baik dalam perkara yang ia senangi dan ia benci selama tidak diberitakan untuk melakukan kemaksiatan. Apabila diberitakan kemaksiatan maka tidak perlu mendengarkan dan
jangan mentaati. Hadis Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya. Jangankan penguasa atau ulil amri, bahkan orang tua sekalipun ya, jika diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib kita tolak dengan cara yang baik. Apalagi level yang di bawahnya ya. Jadi tidak harus siap komandan gitu ya, siap ada perintah dari atasan, tapi harus menyeleksi ya, mana perintah maksiat ya, yang mungkar, mana yang ma'ruf ya. Paling risiko kalau tidak ditaati dipecat ya, atau tidak naik jabatan. Dan itu pilihan terbaik ya, daripada bermaksud kepada Allah Ta'ala. Resikonya kalau bermaksud kepada Allah Ta'ala adalah azab dari Allah, yakni siksa dari Allah baik di dunia maupun di akhirat ya. Seperti halnya peristiwa yang baru terjadi ya, yakni pengemudi ojek online ditabrak hingga tewas. Ini adalah perbuatan yang mungkar, karena nyawa seorang mukmin atau muslim itu sangat berharga. Jika dihilangkan tanpa alasan yang hak, apa yang dibenarkan oleh syariat seperti kisos, zina, mukson dan yang lainnya. Eksekusinya tentu dilakukan oleh ulil amri ya, bukan perorangan. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang ancaman ya, yang sangat mengerikan bagi orang yang membunuh seorang mukmin atau seorang muslim dengan sengaja ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wala'anahu wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Mengerikan ya. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, yakni Rasulullah SAW bersabda dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yakni qala Syekhul Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala fi sunanihi, hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Walid bin Muslim, hadatsana Marwan bin Janah an Abil Jahdil al-Khuzajani Anil Bara ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqq. Rahul Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum. Qala Syekhul Al-Albani sahih. Syekhul Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala dalam kitab sunahnya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Amr telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Marwan bin Jana dari Abu Jaham Al-Juzajani dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, hancurnya dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak ya. Hancurnya dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah Ta'ala daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i
Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Luar biasa. Jadi nyawa seorang mukmin itu lebih tinggi daripada dunia seisinya. Ya. Hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian dalam sisi lainnya dari Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yakni qala Syekhul Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala fi sunanihi, akhbarana Muhammad ibnu Muawiyah ibnu Malaj qala hadatsana Muhammad ibnu Salamah al-Harrani an ibni Ishaq an Ibrahim ibni Muhajir an Ismail maula Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr ibni Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhi nafsi biyadihi laqatlu mu'minin a'udhamu indallahi min zawali dunya. Wahul Imam An-Nasa'i wal Baihaqi wa Tabari wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum. Qala Syekh Al-Albani sahih. Syekhul Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dalam kitab sunahnya berkata, telah memberitahu kepada kami Muhammad bin Muawiyah bin Malaj, ia berkata telah memberitahu kepada kami Muhammad bin Salamah al-Harrani dari Ibnu Ishaq, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ismail, terus budaknya Abdullah bin Amr, ya Abdullah bin Amr bin Al-As, ya berkata Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tangan Allah, sesungguhnya terbunuhnya seorang mukmin lebih besar nilainya di sisi Allah daripada musnahnya dunia. Surat An-Nasa'i, Baihaqi, Tabrani, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya tadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dia luar biasa ya. Harga nyawa seorang mukmin, seorang muslim ya, lebih besar nilainya daripada dunia seisinya. Kemudian setelah jiwa ya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa jiwa, harta serta kehormatan seorang muslim haram ya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sebagaimana disebut dalam hadis Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, Rasulullah SAW sabda dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, yakni qala Syekhul Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr qala hadatsana Ibnu Auni an Ibni Sirin an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada ala ba'ir wa istada insanun bi khitamihi aw bi simamihi qala ayu yawmin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmihi qala alaysa yawman nahar faqulna bala. Syekh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr berkata, dalam menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Ibnu Sirin, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia menunjukkan bahwa Nabi SAW duduk di atas untanya ya. Sementara orang-orang memegangi tali kekang unta tersebut. Beliau SAW berkata, hari apakah ini? Kami semua terdiam. Kami semua terdiam sehingga kami menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain namanya.
Beliau SAW berkata, bukankah hari ini hari nahar, yang di hari raya Idul Adha, ini hari penyembelihan kurban, ini 10 Hijjah, 10 Dzulhijjah. Kalian jawab benar. Qal fa'ayu sahrin hadha. Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Faqal alaysa bidil hijjah? Kulna bala. Nabi SAW kembali bertanya, bulan apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama bulannya yang sudah dikenal. Beliau SAW berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami jawab benar. Qal fa'inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Hurmatihi yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Yuballigh syahidu al-ghaib. Fa'inna syahida asa an yuballigha man huwa au alahu minhu. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa Nasa'i wa Tabrani wa Ibnu Hibban wa Darimi wa ghairuhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian haram. Ini suci, tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh diganggu, sebagaimana suci hari ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka sesungguhnya orang yang hadir akan menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Ya, bisa jadi orang yang mendengar dari penyampaian tersebut lebih paham daripada orang yang menyampaikan karena lebih banyak lebih dalam ilmunya, ilmu agamanya. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, An-Nasa'i, Tabrani, Ibnu Hibban, Ad-Darimi dan yang lainnya. Jadi darah kaum muslimin haram untuk ditumpahkan, ya, kecuali dengan alasan hak, seperti qisas dan zina muhsan. Kemudian harta kaum muslimin haram untuk diambil, kecuali dengan alasannya hak, seperti zakat yang telah sampai nisabnya, ya, membayar jizyah, ya, dan yang lainnya. Kemudian kehormatan kaum muslimin haram untuk dicemarkan atau diusik, kecuali dengan alasannya hak, seperti seorang yang mengajarkan kesesatan, pelaku kezaliman secara terang-terangan, penipuan, korupsi, ya, dan tindakan pidana lainnya, agar kaum muslimin berhati-hati terhadap perilaku orang tersebut. Maka bagaimana halnya dengan yang baru-baru ini, ya, terjadi banyak penjarahan, maka tidak sah lagi bahwa hukumnya adalah haram, ya, dan wajib untuk dikembalikan kepada yang punya, kecuali harta korupsi, ya, wajib ditarik asetnya, ya, untuk dikembalikan kepada negara atau pemerintah dan diberikan sanksi tegas pada koruptor dengan mengganti 2 kali lipat harta yang dikorupsi, ya, atau lebih, dan dimasukkan ke dalam penjara. Adapun hukuman mati itu tidak tepat, ya, tidak tepat, kecuali, ya, jika harta atau barang yang dikorupsi tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain, seperti contoh warga yang terkena bencana, ya, terkena bencana alam atau dilanda perang dan mereka terisolasi, mereka butuh bantuan makanan, kalau tidak diberikan makanan maka akan banyak yang mati kelaparan. Begitu bantuan datang ternyata ditahan oleh oknum pejabat, ya, untuk
dimiliki secara pribadi, sehingga membiarkan orang-orang yang terisolasi tersebut mati kelaparan. Maka ini sama saja dengan mempunyai niat sengaja membunuh rakyatnya. Dalam hal ini bisa diberlakukan kisos, ya, atau hukuman mati, karena dia dengan mengkorupsi bantuan tersebut yang mengakibatkan kematian orang-orang yang terisolasi, yang kelaparan. Jadi berlaku hukum kisos. Adapun hukum potong tangan, ya, bagi koruptor juga tidak tepat, karena mencuri adalah mengambil barang atau harta yang berharga di tempat yang tersembunyi atau dijaga oleh pemiliknya. Tapi korupsi adalah mengambil harta yang diamanahkan kepadanya, bukan mengambil dari brankas pemerintah, ya, yang terlindungi. Maka sanksinya tepat adalah mengembalikan harta yang dikorupsi tersebut berkali lipat dari nominalnya, serta dipenjara. Dan setelah keluar dari penjara, jangan diberi amanah lagi, ya, di lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif, ya, sebagai sanksi sosial. Kemudian bagi korban penjarahan dan pelaku penjarahan, sebagai seorang muslim wajib menolong keduanya, baik yang didolimi maupun yang mendolimi. Untuk korban, Anda tidak perlu sedih atau berputus asa, karena harta Anda, ya, yang diambil tidak akan hilang, ya, akan membuahkan pahala. Ya, sedangkan orang yang meminjamkan harta saja atau mengutangi seseorang, itu bernilai sedekah sampai hutang tersebut dilunasi. Apalagi sampai membebaskan hutang, itu lebih besar lagi pahalanya. Jadi kalau hutang aja bernilai sedekah, ya, sampai dilunasi, apalagi diambil secara paksa, ya, atau dijara. Dan jika kita mempertahankan harta kita, ya, ketika terjadi penjarahan atau perampokan, kemudian terjadi pertumpahan darah dan kita tewas misalnya, maka meninggalnya kita adalah dalam keadaan syahid. Demikian pula jika ada penjajah, ya, yang hendak merampok kekayaan alam kita, jika kita mempertahankan kekayaan alam bangsa kita dari eksploitasi para penjajah, dan kita meninggal, maka wafat dalam keadaan syahid. Dan jadi jangan khawatir bagi yang jadi korban penjarahan, selama harta itu diperoleh dengan cara yang halal, nanti di akhirat akan panen pahala. Karena pada hari tersebut, ya, di akhirat itu tidak ada dinar dan dirham, ya. Yang ada hanyalah pahala dan dosa. Maka Anda akan menerima transfer pahala, ya, sebanyak harta Anda yang dijarah, ya, dari masing-masing penjara, masing-masing para penjara, ya. Jika pahala mereka habis untuk membayar yang dijarah tersebut, maka dosa yang Anda miliki itu akan ditimpakan kepada para penjara tersebut. Kemudian bagi para penjara yang tidak mengembalikan barang jarahan tersebut, maka Anda nanti di akhirat akan menjadi orang yang bangkrut, karena pahala Anda akan habis, yang tersisa adalah dosa-dosa. Jadi di samping harta yang Anda jarah, Anda juga memiliki
dosa-dosa yang lain, ya, yang tentu yang mungkin juga berkaitan dengan orang-orang yang Anda sakiti atau Anda zalimi, maka pahala Anda akan habis, ya, yang tersisa adalah dosa-dosa. Maka yang layak bagi orang yang bangkrut tersebut, ya, yang hanya memiliki dosa tidak punya pahala, adalah dilemparkan ke dalam api neraka, ya, waliyadzubillah. Jadi kembali, ya, ketaatan pada ulil amri atau penguasa atau pemerintah adalah hanya kepada hal-hal yang ma'ruf, yang diridhoi Allah Ta'ala, yakni sesuai dengan syariatnya. Adapun perintah ulil amri yang dimurkai oleh Allah, ya, yang merupakan perbuatan maksiat, tidak boleh kita taati. Namun juga kita tidak boleh memberontak, ya, selama pemimpinnya masih menegakkan sholat. Terus pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah atau penguasa? Jawabannya adalah karena perintah dari Rasulullah SAW, ya, yang akan, kalau terjadi pemberontakan, itu akan menimbulkan mudarat atau keburukan yang lebih besar. Seperti akan terjadi pertumpahan darah sama kaum muslimin, ya, jelasnya telah diharamkan dan Islam, ya, yang kita bahas. Dan akan terjadi kerusuhan dan penjarahan, dan ini terjadi di mana-mana. Dan perekonomian hancur, investor kabur, pengangguran di mana-mana, dan kemiskinan menjamur, kemudian hilangnya rasa aman, pendidikan tidak berjalan dengan baik, beribadah dan berdakwah terganggu, kerusakan, kelaparan terjadi di mana-mana. Kemudian tidak ada lagi kehormatan, dan masih banyak lagi kemudaratan yang akan terjadi jika kita memberontak kepada penguasa yang sah, ya, dengan angkat senjata. Maka contoh dari para sahabat, ya, yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW agar tidak memberontak, ini sebagaimana nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni Ibnu Mas'ud memberi nasihat kepada orang-orang yang mengadu tentang kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'aid, yakni faqala lahum Abdullah bin Mas'ud isbiru fa inna jawra imamin khamsina aman khairum min haji syahrin. Rahul Imam Tabrani di Mu'jamil Kabir. Bersabarlah. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, bersabarlah, sesungguhnya berada di bawah pemimpin yang zalim itu 50 tahun lebih baik daripada kerusuhan atau chaos selama sebulan, karena tidak ada pemimpin. Hadis Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Dan arti bersabar ini bukan hanya diam, ya, tapi tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Karena seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, ya, tentunya dilakukan secara syar'i, dan doakan agar para penguasa atau pemimpin mendapatkan hidayah, atau agar diganti dengan pemimpin yang lebih baik. Dan boleh juga mendoakan keburukan kepada pemimpin yang zalim, sebagaimana seperti Rasulullah SAW, ya, berdoa atas
perilaku Raja Persia Kisra yang merobek-robek surat Rasulullah SAW yang isinya ajakan untuk memeluk agama Islam, tetapi malah dirobek dan malah menantang serta menghinakan risalah beliau SAW, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar menghancurkan kerajaan, dan akhirnya terkabul doa beliau SAW. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, yakni hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah taala fi sahihihi, hadatsana Muhammad bin Yusuf hadatsana Sufyan an Zubair bin Hadi qala ataina Anas bin Malik wa syakawna ilaihi ma nalqa minal hajjah faqal isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman ila alladhi ba'dahu sarru min hatta talaqaw rabbakum sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu Imam Bukhari wa Ahmad wal Baihaqi wa Tabrani wa ghairuhum. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya berkata, telah menjawab kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menjawab kepada kami Sufyan dari Zubair bin Adi, yang berkata kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kemudian kami mengutarakan kepadanya keluh kesah kami tentang Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, penguasa yang zalim. Maka dia menjawab, bersabarlah, sebab tidaklah kalian menjalani suatu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Bukhari, Ahmad, Baihaqi, Tabrani dan yang lainnya. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini penguasa yang zalim, yang hidup di masa tabi'in. Tapi dia bukan termasuk tabi'in, karena tidak mengikuti manhaj para sahabat. Terbukti dia pemimpin yang zalim, yang jahat dan bengis, karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Walaupun para tabi'in itu berguru kepada para sahabat, dan mengikutinya dengan baik. Sedangkan tabi'in adalah berguru kepada tabi'in, yang sumbernya adalah dari para sahabat. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah murid langsung dari Rasulullah SAW. Maka banyak firqah yang menyimpang, yang juga muncul pada zaman para sahabat, yakni Khawarij, Syiah, Qadariyah, bahkan ada nabi palsu, yang mereka ini tidak mengikuti manhaj para sahabat. Jadi sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia atau generasi adalah pada masaku, yang dimaksud adalah para sahabat, yang beriman dan yang melihat ada yang bertemu beliau secara langsung, dan meninggal dalam keadaan muslim atau mukmin. Jadi tidak semua orang yang hidup pada masa Rasulullah SAW itu dinamakan sahabat. Demikian juga dengan tabi'in. Demikian juga dengan tabi'in. Syaratnya adalah mengikuti manhaj para sahabat dengan baik. Jika tidak mengikuti manhaj para sahabat, tidak dikatakan tabi'in, seperti Hajjaj bin Yusuf, dan tidak dikatakan sahabat ketika tidak memenuhi syarat sebagai seorang sahabat yang tadi, jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melihat atau bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan
muslim ya, atau mukmin. Ini kita kembali. Dan jangan sampai kita disebut mati secara jahiliyah ya, karena keluar dari ketaatan kepada penguasa secara mutlak, yakni dengan tidak mentaati semua perintah pemerintah bagi atau tidak mentaati semua perintah penguasa baik yang ma'ruf maupun yang munkar. Karena orang jahiliyah itu tidak memiliki pemimpin, mereka ingin bebas ya, tanpa ada yang mengatur mereka. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis Bukhari, Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah taala fi sahihihi hadatsana Musaddad hadatsana Abdul Warith an-Ja'ad an Abi Raja' an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amrihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min al-sultani sibran mata mitatan jahiliyah. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi wa Nasa'i wa Al-Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum. Syekh Imam Bukhari rahimahullah dan Rasulullah berkata telah menjawab kami Musaddad, telah menjawab kami Abdul Waris dari Al-Ja'ad, dari Abu Raja', dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Dia bersabda, barang siapa yang tidak suka sesuatu pada pemimpinnya, bersabarlah, ya, jangan memberontak. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin, barang sejengkal, yakni tidak taat pada pemimpin walaupun hanya sedikit, meskipun pada perkara yang ma'ruf, ya, ini tidak taat secara mutlak, ya, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi mati dalam keadaan kesesatan sebagaimana keadaan pada masa jahiliyah tanpa ulil amri, ya, bukan mati dalam keadaan kafir, bukan. Bisa Bukhari, Muslim, Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.